Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata pelajaran PPKN. Untuk hari ini, setelah kita libur minggu kemarin, saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Yuk kita kemon. Apa sih pelanggaran HAM itu? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa yang dimaksud pelanggaran HAM yaitu setiap tindakan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara yang disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghambat, membatasi, dan mencabut HAM dari seseorang atau sekelompok orang lain yang dijamin oleh tindakan ini dan tidak akan menerima atau dikhawatirkan tidak akan menerima penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, mungkin kalau menurut dasar hukum ini agak belibet ya pengertian pelanggaran HAM. Nah, jadi mari kita simpulkan. Pelanggaran HAM itu adalah tindakan yang dilakukan satu orang ataupun sekelompok orang, baik yang dilakukan oleh aparat negara atau lembaga-lembaga negara dan yang lainnya untuk mengurangi, menghambat, membatasi, dan mencabut HAM orang lain atau HAM kelompok lain, itu yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Jadi ketika kalian melihat nih ada seseorang tiba-tiba dia mengurangi HAM orang lain atau menghambat serta membatasi bahkan mencabut HAM orang lain, itu namanya pelanggaran HAM. Begitu pula apabila dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi yang bisa kemungkinan melakukan pelanggaran HAM itu siapa? Semua orang, bukan masyarakat sipil saja, melainkan aparat negara pun ada kemungkinan melakukan pelanggaran HAM itu sendiri, baik ke seseorang, sesama rekan aparat negara, maupun ke ruang lingkup yang luas, misalnya kepada rakyat. Seperti itu. Itu yang dimaksud pelanggaran HAM. Mengapa sih bisa terjadi pelanggaran HAM? Nah, di sini ada beberapa faktor, diantaranya ada 2 faktor yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal. Kalau internal berarti in, dari dalam. Nah, jadi faktor internal ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan yang bisa membahayakan hak asasi orang lain. Seperti saat seseorang yang ingin mementingkan diri sendiri serta kelompoknya sendiri, yang mementingkan ego tersebut bisa berujung pada kelengahan atau hilangnya rasa toleransi terhadap orang lain. Pernah ngerasain nggak? Ketika ada orang lain yang mementingkan dirinya sendiri, gitu. Padahal sejatinya setiap orang, bahkan setiap kelompok orang itu ingin diperlakukan sama. Nah, jadi ketika ada seseorang yang lebih mementingkan egonya sendiri atau dalam artian orang itu egois, maka akan bisa berujung pada terjadinya pelanggaran HAM. Seperti itu. Jadi faktor internal adalah dorongan dari dalam diri seseorang. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Jadi dia tidak punya rasa egois, dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi keadaanlah yang membuat dia seperti itu. Ya, apa saja sih faktor internal itu dan apa saja faktor eksternal? Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi ada 3 faktor internal. Yang pertama egois. Nah, tadi ketika seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri. Contohnya saat antri. Nah, kan kalau misalnya antri berarti kita punya tujuan yang sama, ya kan? Ya, misalnya antri untuk membayar belanjaan di supermarket. Ya, memang sih setiap orang itu punya keperluannya masing-masing.
entah itu keperluan mendadak sehingga dia harus buru-buru ataupun yang lainnya, ya kan? Nah, tapi situasinya ketika sedang antri berarti kan itu menyangkut orang lain juga, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri mah bukan antri namanya, ya kan? Nah, sikap egois ini muncul ketika kita sedang antri di supermarket untuk membayar belanjaan, lalu ada orang lain yang ingin menyerobot untuk pengen duluan. Ya kan, memang antri itu tidak enak ya karena lama menunggu, apalagi kalau misalnya depan kita itu ditambah dengan bayar ini itu, bayar listrik atau menggunakan kartu kredit atau dan lain-lain yang membuat antrian itu semakin panjang, ya kan, lama. Nah, tapi keadaan ini sering kali kita temui ya kan ketika sedang antri. Nah, lalu ada orang yang ingin nyerobot duluan atau pura-pura nggak tahu antriannya di mana, tiba-tiba nyelak dari depan, tuh sering banget, ya nggak? Nah, ketika seseorang mementingkan dirinya sendiri, maka ada hak orang lain yang tidak terlaksana. Contohnya, ketika kamu sedang antri tadi, lalu ada orang lain nyerobot. Ya kan tujuannya sama-sama ingin bayar. Nah, ketika kamu diserobot tadi antri yang harusnya kamu duluan, jadi orang lain duluan. Maka hak kamu untuk membayar lebih cepat, ya kan, sesuai dengan nomor antrian itu tidak kamu dapatkan gitu. Telah dirampas oleh orang lain. Ini termasuk dengan pelanggaran HAM. Jadi itu sikap egois. Nah, lalu sikap egois yang sering kita temuin lagi ketika sedang berbicara. Nah, ketika kita sedang berkumpul, yang satu berbicara, terus yang satu lagi berbicara gitu kan. Jadi siapa yang mendengarkan gitu, ya kan? Nah, ini juga termasuk pelanggaran HAM. Karena sama-sama ingin didengar. Oleh karena itu, sikap egois ini akan memicu berbagai pelanggaran HAM. Ya, terus yang kedua itu rendahnya kesadaran HAM. Karena kita kurangnya sosialisasi, terus kita tidak tahu HAM itu seperti apa dan harus bagaimana dengan HAM orang lain, maka ini yang menjadi faktor internal kita. Dari segi pengetahuan kita kurang mengenai kesadaran HAM. Lalu yang terakhir, faktor internal yaitu sikap tidak toleran, ya, tidak menghargai orang lain. Nah, ketiga faktor inilah termasuk ke dalam faktor internal dari dalam orang tersebut, seperti itu. Next, selanjutnya ada faktor eksternal, ada 4. Nah, ketika orang itu sudah tidak egois, pengetahuan tentang HAM-nya sudah cukup, lalu dia toleransi antar sesamanya sangat bagus, tapi ada keadaan yang membuat dia menjadi melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan mungkin kalian sering lihat di berita televisi. Contohnya seperti ini. Ketika suatu perusahaan, pemimpin perusahaan tersebut tidak memberikan gaji sebagaimana perjanjian awalnya. Misalnya, si A pemimpin perusahaan, ya kan? Otomatis dia yang akan memberikan gaji. Nah, ketika ingin masuk ke perusahaan A, si B itu dijanjikan akan mendapat upah sebesar 10 juta per bulan. Nah, lalu B semangat dong untuk kerja di perusahaan tersebut, ya kan? Nah, tapi di akhir bulan dia mendapatkan gaji tidak sesuai dengan yang perjanjian awal. Si pemimpin perusahaan ini bilang 10 juta. Nah, disinilah terjadi pelanggaran HAM, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ketika seseorang diberikan kekuasaan di suatu pemerintahan, di suatu badan, departemen, perusahaan, atau dimanapun, tapi dia tidak melaksanakan kekuasaan itu secara baik dan benar, maka akan terjadi pelanggaran yang dia perbuat terhadap bawahan-bawahannya. Seperti itu. Ya, tadi ketika si B itu semangat kerja,
di perusahaannya si A dengan diiming-imingi gaji 10 juta, ternyata yang dia terima setengahnya, padahal dia kerja 100%. Nah, berarti kan haknya si B untuk mendapatkan gaji yang full karena dia tidak pernah bolos, semua kerjaan dia telah dia selesaikan, maka si A telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagai pimpinan perusahaan yang tidak memberikan gaji full kepada pekerja yang semangat dan telah menyelesaikan pekerjaannya secara 100%. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Nah, ketika peraturannya sudah ada, ya kan, isinya sudah bagus, terus masyarakat pengetahuan HAM-nya sudah cukup. Nah, tapi di sini aparat penegakan hukumnya itu tidak tegas. Nah, jadi teori memang tidak semulus dengan prakteknya, ya enggak? Nah, teorinya sudah bagus, peraturannya sudah banyak, ya kan, mengenai HAM. Tapi ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran HAM, misalnya penjamretan, misalnya korupsi, misalnya pemalsuan uang, dan lain sebagainya, itu dihukum secara tidak tegas, maka akan memicu pelanggaran HAM. Contohnya apa pelanggaran HAM-nya? Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika aparat pemerintah melakukan pelanggaran hukum, baik itu korupsi ataupun yang lainnya, hukumannya, sanksinya sudah tertera dalam undang-undang. Sudah tertera dalam hukum bahwa sanksinya sekian, dipenjara sekian tahun. Tapi pelaksanaannya tidak demikian. Itu akan memicu kericuhan massa. Masyarakat akan protes kepada aparat penegakan hukum. Bagaimana ini? Kok tidak sesuai? Gitu. Nah, jadi terjadinya kericuhan ini, ya kan? Ini yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Ya, ketika aparat penegakan hukumnya tidak tegas dalam menindak suatu perkara, maka akan memicu kericuhan yang dimana kericuhan ini akan menimbulkan pelanggaran HAM yang lain. Itu. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang kita tahu sekarang ini teknologi semakin canggih, HP semakin canggih, ya, smartphone merajalela, ya. Terus aplikasinya, sistemnya dan lain-lain sudah terupgrade semua. Nah, penyalahgunaan teknologi bisa berujung kepada pelanggaran HAM ketika, contohnya, pernah dengar nggak? Melalui media sosial, jejaring Facebook, ada seorang remaja yang melakukan kencan buta terhadap seseorang yang ditemuinya di Facebook. Mereka saling chat-chatan di Facebook, akhirnya mereka ketemu. Ya, nah, setelah ketemu terjadilah pelecehan, terjadilah penculikan, terjadilah kejahatan asusila yang dialami oleh mereka. Nah, inilah karena teknologi semakin canggih dan disalahgunakan, dibuat menjadi sesuatu hal yang negatif, digunakan untuk hal yang negatif, maka berujung kepada pelanggaran HAM, diantaranya penculikan, pelecehan, pencemaran nama baik, ya kan, dan lain sebagainya. Tuh, jadi waspadalah untuk menggunakan teknologi. Gunakan teknologi yang telah canggih secara bijak. Jangan HP-nya saja yang canggih, jangan teknologinya dan sistemnya saja yang canggih, tapi penggunanya juga harus canggih. Betul? Betul dong. Nah, terus yang terakhir, faktor eksternal, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, jadi kesenjangan sosial dan ekonomi ini pemicunya menjadi pemicu pelanggaran HAM yang sering kita temui. Contohnya, si kaya dan si miskin. Ya, yang kaya rumahnya kaya berhektar-hektar.
hartanya banyak melimpah, ya kan? Punya brand-brand terkenal dan lain sebagainya. Nah, kalau yang miskin, hidup seadanya, makan seadanya, semua serba seadanya. Nah, ketika seseorang yang ekonominya rendah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu dia melakukan pelanggaran HAM, diantaranya mencuri, menjamret, dan lain sebagainya. Nah, inilah pemicu dari pelanggaran HAM. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat drastis terlihat jelas dalam masyarakat. Seperti itu, ya. Apalagi di zaman yang serba susah, krismon, ya. Sebenarnya tidak krismon, sekarang ini tidak krismon, cuma ekonomi kita sedang merosot. Ini banyak PHK di mana-mana, lalu ya serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat adanya pandemi ini. Itu juga bisa mendukung terjadinya pelanggaran HAM, ya. Kalau misalnya awal-awal pada saat pandemi ini yang kita lockdown 3 bulan itu, kalian lihat di televisi ada berita pencurian motor, pencurian yang lain sebagainya. Nah, itulah dampak dari adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang melanda. Seperti itu. Ya, itu saja penjelasan materinya. Semoga kalian paham dan semoga dengan adanya pembahasan mengenai faktor terjadinya pelanggaran HAM, kita bisa menjadi mawas diri bahwa kita tidak boleh egois, kita tidak boleh kita harus saling toleransi, ya. Kita harus menggali informasi terus, menambah pengetahuan mengenai HAM, karena HAM ini penting loh, ya. Nah, lalu setelah itu, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mendengarkan penjelasan yang saya lakukan, mudah-mudahan kalian paham atas penjelasannya, ya. Nah, selanjutnya kita akan slide terakhir. Nah, untuk tugasnya nih, tugasnya asik nih, ya. Tugasnya yaitu membuatlah video singkat menggunakan aplikasi TikTok. Kan TikTok kan lagi menjamur nih, sekarang lagi naik daun, mengenai mengenai macam-macam pelanggaran HAM, baik yang ringan maupun yang berat. Jadi kalian buat, mau pakai lagu apapun, mau pakai diedit sebagaimanapun, warna-warni atau yang lain sebagainya, terserah, ya, asal tidak mengandung sara. Oke. Nah, itu kalian buat video melalui aplikasi TikTok mengenai macam-macam pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM secara umum yang berat dan ringan, ataupun pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Bebas pelanggaran HAM-nya mau yang di mana saja, ya. Nah, yang berat dan ringan kalian bisa kirimkan. Setelah selesai kalian kirimkan paling lambat hari Jumat pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke saya. Terima kasih. Semoga kalian dapat mengerti dan paham. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang kurang tepat. Saya minta maaf. Selebihnya, terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti KBM PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.